Guys, saya punya dua barang ini mau saya pamerkan ke kalian. Satu lebih gede, satu lebih kecil, bentuknya seperti ini. Ya, yang satu begini, dia model gulungnya seperti ini dari samping ya. Kalau yang satu dia nggak ada tempat buat gulungnya, tapi dia bisa dicopot ininya nih. Ya, yes. Ini adalah travel hair dryer, pengering rambut untuk traveling. Bentuknya memang berbeda dari hair dryer biasa yang umum digunakan ya, karena memang ini didesain untuk orang yang bepergian traveling. Jadi dia memang dibuat sedemikian rupa supaya kecil dan tipis. Jadi nanti tidak memakan tempat di dalam koper atau tempat-tempat penyimpanan. Jadi orang yang traveling itu nggak habis ruang kopernya hanya karena hair dryer yang terlalu besar misalnya. Ini buat orang yang traveling suka dandan kali ya, atau memang traveling karena memang ada acara, jadi membutuhkan pengering rambut. Ini pengering rambut biasa, cuma didesain seperti itu tadi untuk traveling. Jadi dia tipis, biasanya cirinya tipis, ukurannya nggak terlalu besar. Udah itu dia meminimalisir fitur-fitur yang bisa dikurangi tapi tidak mengurangi fungsi aslinya, yaitu pegangan gitu ya. Megangnya juga seperti ini kayaknya guys, nggak ada pegangan yang genggaman seperti itu ya. Sama-sama merek nasional, cuma beda tipe aja. Kalau ini nasional, The World Series 400 watt 100 sampai 120 volt, 200 sampai 240 volt. Terus di sini ada on-nya untuk 200 sampai 240 volt, terus off-nya di tengah. Udah itu ini yang 100 sampai 120 volt. On-nya di atas. Apalagi fiturnya, terus di sini ada huruf kanji, mau saya bacain? Nggak usah ya, karena saya juga nggak bisa ngebaca huruf kanji soalnya. Terus di sini selalu ada nih kalau untuk traveling itu, jadi menyesuaikan sama voltase di negara-negara di dunia. Jadi nggak harus 220 aja seperti Indonesia 220 kan. Kalau kita nyampe di negara yang 120 ya tinggal rubah aja. Dirubah, digeser switchnya. Ini serinya The World Series ya, 400 watt. Ukurannya lebih besar daripada yang satu lagi, sama-sama merek nasional. Sekarang kita sama perbedaannya adalah dia ada jalur untuk cekungan di sini, jalur untuk menggulung si kabel. Itu dia bahannya sama-sama plastik, tapi plastik yang bagus itu guys, karena ini produk lama ya, jadi dia masih kualitasnya bagus banget. Nah sekarang ada ini adalah National Disc 500, National Disc 500. Di sini tulisannya EH624 100 sampai 120, 220 sampai 240. On off-nya ada di sini guys. Udah itu di sini ada hurufnya lagi. Udah itu di sini, nah ini dia. Kalau yang satu tadi itu pengaturan voltasenya ada di samping sini, tempat keluarnya udara panas. Kalau dia yang kecil ini ada di bawah. Jadi untuk menggesernya jadi misalnya ke 120 tinggal pakai, ini biasanya sih ukuran koin ya, koin bisa. Kayaknya koin deh, karena ya supaya gampang untuk ngerubahnya, nggak perlu nyari obeng ya. Di sini tulisannya adalah 9 sekian 100 volt 350 watt, lebih gede ini ya, ini 400. Kalau ini cuma 300 watt, 350 watt, 120 per 240 volt. Wah, tapi 500 watt nih. Ya, kira-kira seperti itulah, nggak jauh-jauh amat. Matsushita Electronic Works Ltd, made in Japan.
Ini juga masih made in Japan. Oh, di sini nih tulisannya ada, ternyata saya lupa. EH626. Made in Japan juga. Saya yakin made in Japan. Oke guys, kita bahas satu persatu ya. Walaupun ini hair dryer, tetapi karena dia unik, jadi layak untuk dibahas. Cara megangnya seperti ini kayaknya, karena nggak ada pegangan, lipatnya seperti ini. Tapi fitur yang unik dari ini adalah kalau kita nggak punya buku manualnya, pasti kita kebingungan. Misalnya, nih tadi saya sempat bingung nih, gimana nih cara ngerubah 120 ke 240. Mungkin ada yang bilang, ya tinggal geser aja tuh. Saya geser nggak mau dia. Kalau saya paksakan nggak mungkin, terlalu keras kan. Nah, ternyata ini harus sambil ditekan gesernya. Gesernya sambil tekan. Tek, baru dia. Kalau cuma didorong gini nggak mau dia. Keras banget. Nah, ini kita untuk merubah ke 240. Nah, kaitannya adalah sama ini guys. Switchnya, jadi untuk on itu dia membedakan kalau yang 200 sampai 240 di bawah sini, kalau 100 sampai 120 volt ke atas. Nah, ini tricky lagi nih. Kalau kita dari off mau ke on, pertama kita harus ngeliat dulu. Ini udah pas di posisi 240. Jadi kalau dia pas di posisi 240, kalau kita geser switchnya ini ke 100, berbeda dengan ini, dia nggak akan mau tuh. Dia keras, nggak mau. Tapi kalau kita geser ke 200, 240, juga dia nggak mau. Loh, terus gimana cara ngidupinnya? Ternyata ini juga tricky ya. Saya agak gimana gitu ngeliat desainernya ini gimana ya mikirnya. Kalau dia tidak punya buku manual terus gimana? Ternyata ininya kabelnya harus agak didorong ke bawah nih. Kabelnya agak didorong ke bawah baru bisa kita geser. Nah, kalau di gini dia posisinya, nih, ini posisi kayak gini dia nggak mau. Jadi dia kayak ada apa ya, mekanisme yang membuat switchnya ini bisa bergeser jika kabelnya dalam posisi tegak. Posisi tegak, nih baru bisa kita geser ke 200 sampai 240. Nih, bisa. Tapi kalau begini, bentar ya, kalau begini nggak bisa nih, nggak bisa. Kalau gini bisa. Nah, walaupun dalam posisi begini, ketika ininya di 240, switch yang 100 sampai 120 tidak akan bisa digeser juga. Nih, posisi saya udah gini ya untuk bisa nge-switch, tapi ternyata ke atas nggak bisa. Jadi mekanisme di dalam ini rumit juga. Jadi dia mengenali kalau ini pada posisi 240, switch on menuju yang berbeda voltase 100 itu dia tidak akan mau digeser. Wah, ini pusing banget sih kalau memang orang yang tidak punya buku manualnya tiba-tiba dikasih benda kayak gini. Bisa stres ya nyampe di luar negeri, mau buru-buru tiba-tiba harus ganti ke 120. Karena ini belum digeser ke 120, ininya nggak bisa ke atas. Nah, giliran nanti misalnya dia udah berhasil menggeser ke 120, tapi ternyata ininya nggak mau, didorong ke bawah nggak mau. Ininya nggak mau. Ini saya aja pertama dapetinnya lumayan bingung juga. Itu juga tahu setelah nggak sengaja gitu ya, ngotak-ngatik. Oh, kenapa posisi kayak gini dia bisa digeser gitu. Oke, sekali lagi coba kita tekan ke 240. Ini ditarik ke sini nggak mau, kita giniin dia mau. Ya, unik. Mau tahu bagaimana dia bunyinya? Oke, kita offin dulu. Itu saya pastikan ke dia 240. Kita colokkan ke listrik ya. Ini udah saya colokkan ke listrik. Kira-kira seperti ini dia bunyinya. Belum. Dengar kan bunyinya? Mana yang bisa berkibar-kibar ya? Yang penting itulah bunyinya. Tuh dia udah mulai memanas. Elemennya ya. Dia mengeluarkan
bunyinya seperti itu. Kayaknya begini. Nah, kalau kita mematikan, kita jangan lupa ke off. Gitu bunyinya, lumayan lah ya, nggak terlalu kencang. Baru ini digeser-geser, dikibas-kibaskan ke rambut yang basah. Kita off-kan aja. Itu guys, nasional seri EH626. Sekarang saya gulung aja. Sekarang kita beralih ke tipe yang lainnya ya. Yang satu lagi, adiknya yang lebih kecil. Ini dia, National Disc 500. Dia cuma perbedaannya di sini. Ini dia kabelnya bisa dicopot. Kalau ini yang lebih gede tadi EH ini nggak bisa dicopot, cuma bisa digulung karena ada jalur gulungnya. Kalau ini mungkin bisa dicopot karena dia tidak punya tempat atau jalur untuk menggulung di sekitar sini. Sama-sama tidak ada pegangannya. Terus dia on off-nya di sini lebih ringkes, jauh lebih ringkes ini. Jadi buat orang-orang yang nggak mau ribet atau nggak mau pusing sama buku manual, ini lebih cocok. Ini masukin. Kita coba ya. Tapi saya pastikan dulu dia kedua. Jangan sampai salah guys. Kalau kayak gini nih salah voltasenya, udah bisa hancur, bisa rusak alat kita, bisa kebakar ya. Jadi pastikan kalau kalian dapat alat-alat seperti ini atau membeli alat-alat yang buat traveling, yang dia bisa voltase berbeda, pastikan sebelum dihidupkan kalian cek lagi apakah sesuai dengan voltase di negara yang kita berada. Kalau enggak, pastikan sudah dirubah daripada kita dirugikan dengan kerusakan alat ya, karena hangus terbakar. Kita coba nih yang sekarang nih. Ini saya colokin listrik ya guys ya. Fast kita tinggal tekan ini. Nah, bunyinya kayak gini. Panas juga, panas ya. Ini panas. Nah, kayaknya lebih halus yang ini ya bunyinya. Tapi panasnya juga ya sama aja. Nah, dia nggak seribet yang ini. Sekali lagi, masalah geser voltase sama on off-nya juga nggak seribet ini. Cuma ini menurut saya sih bunyinya lebih halus. Udah itu lebih ringkes karena dia kita nggak perlu copot-copot kabel. Udah itu langsung ada dudukannya, rapih jadinya. Udah dimasukin kayak gini, tinggal kita masukkan ke koper, siap jalan-jalan. Kalau ini memang lebih kecil, ya lumayan ya, jauh lebih kecil. Ini lebih hemat tempat juga di koper. Cuma kalau itu harus cabut, nggak ribet sih sebenarnya nyabutnya. Nah ini cuma kayak gini nih, masukin kayak gini kalau mau pakai. Kalau nggak mau pakai, mau dimasukin dalam koper, tinggal dilipat aja. Ini dilipat kayak gini ya, dilipat kayak gini. Tapi ribetnya adalah gimana kalau setelah kita copot, kabel sama alatnya terpisah di koper yang berbeda. Susah harus ngambil, udah itu lebih ribet lagi. Kita lupa membawa kabelnya, ketinggalan di hotel misalnya atau di mana, akhirnya percuma juga kita bawa karena nggak bisa digunakan, kabelnya nggak ada. Gitu. Ini produk vintage. Saya nggak yakin masih ada produk ini di pasaran. Dugaan saya sih udah 20-30 tahun yang lalu ya produk ini ya, 20-30 tahun yang lalu. Tapi hebatnya adalah dia masih hidup. Bentuknya hampir sama persis, masih bisa digunakan, elemen pemanasnya masih ada, udaranya masih panas, bunyinya masih lembut. Jadi masih bisa dipakai. Buat yang suka traveling, sepertinya harus punya kayak gini. Orang yang suka traveling dan orang yang selalu memastikan rambutnya dalam kondisi prima pasti perlu yang seperti ini. Kalau orang yang tidak
terlalu peduli dengan gaya rambutnya, acak-acakan seneng aja, ya mungkin kayak gini nggak perlu juga kali ya. Rambutnya basah-basah, udah kering, mau acak-acakan dia nganggapnya itu gaya, ya bebas aja gitu kan. Oke guys, begitulah dua barang yang satu fungsi, cuma dua tipe tetapi merek yang sama, yaitu hair dryer untuk traveling. Kalau kalian pengen tahu barang-barang lain yang saya dapat dalam proses hunting saya, akan ada terus barang-barang baru ya. Barang-barang lama tapi yang baru saya jadikan video. Tunggu video saya berikutnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.